Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita kembali dalam perjumpaan kita, dalam renungan kita, sehat kita, kuat, salam sejahtera buat semuanya. Haleluya. Ini anak-anak muda ini lagi mau Sabtuan malam mingguan ya. Tapi kita sekalipun kita malam mingguan, kita persiapkan hati kita untuk esok ibadah raya bersama-sama. Amin. Haleluya. Mari kita angkat pujian dan kita masuk dalam penyembahan. Kita akan dengar kebenaran firman Tuhan di hari yang indah ini. Bukti kebesaran-Mu, kita pujikan bukti kebesaran-Mu. Ikuti aja ya pujian ini. Pasti saya yakin dan percaya saudara yang bisa ikuti gitu ya, bukti kebesaran-Mu Tuhan. Hidupku mengenapi firman-Mu. Amin Tuhan, terima kasih Bapa. Rencanamu dan karyamu, ku serahkan hidupku, kan hidupku, murnikan dengan roh-Mu, dengan roh-Mu Tuhan, Kau sempurna. Amin. Tuhan, kita sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Sempurna buat saudara, buat kita semua. Amin. Haleluya. Serahkan hidupku. Mari kita serahkan hidup kita kepadanya. Dan kita dimurnikan dengan roh-Nya. Amin. Amin. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai setiap langkahku. Amin, amin. Kau bersamaku di dalamku. Tuhan selalu bersama saudara. Amin. Jadi bukti akan kebesaran-Mu. Kebesaran-Mu. Amin, amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Tuhan sungguh sempurna buat saudara dan saya, buat kita semua. Namu dan karya-Mu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan roh-Mu, dengan roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Hidupku mengenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku. Amin. Jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku mengenapi firman-Mu. Biarlah hidup kita mengenapi firman Tuhan. Dan tanda mujizat sertai setiap langkahku. Ku bersamamu di dalamku. Jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku. Amin. Jadi bukti kebesaran-Mu. Amin. Amin. Kau bersamaku di dalamku. Jadi bukti kebesaran-Mu. Oh haleluya. Mari kita sembah Dia. Glory haleluya. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Haleluya. Glory 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 bagi-Mu Yesus. Engkau bersama kami. Engkau selalu bersama kami Tuhan. Haleluya.
kasih. Bapa, Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Arahkanlah setiap kami sesuai dengan kebenaran firman-Mu Bapa, agar kami boleh benar-benar menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami bersyukur, kami bangga memiliki Engkau. Dengan tangan-Mu yang lembut Engkau telah menyelimuti kami. Tetapi kami rindu Tuhan berjalan di dalam ketetapan-ketetapan yang Kau ajarkan bagi kami, agar kami benar-benar menikmati berkat-Mu dan kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih banyak Bapa, kami rindu firman-Mu. Berbicaralah Engkau saat ini bagi kami Tuhan. Kami siap untuk menerimanya dengan sukacita. Di dalam nama Yesus, haleluya. Yang siap menerima firman Tuhan, mari bersama saya katakan amin, haleluya. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saudara-saudariku yang terkasih dan tercinta, kita masuk di dalam firman Tuhan. Saya mengambil dari Mazmur 119 ya. Di sini di dalam perikopnya sudah, yuk kita baca sama-sama. Perikopnya judulnya apa? Bahagianya orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Ayat 2, berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Haleluya, haleluya. Dari 2 ayat ini sudah menjadi pedoman buat kita, peringatan buat kita. Dan tema hari ini mengikuti instruksi. Dari mana instruksinya? Yaitu dari ayat 1 dan dari ayat 2 dan 3 tadi. Ayat 1 dan 2 sih, ayat 1 dan 2. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia, mencari Allah dengan segenap hati. Jadi firman Tuhan Mazmur 119 ini adalah surat yang terpanjang isinya ya. Dari ayat 1 sampai tadi saudara baca menjadi PR buat saudara. Amin. Sampai 150. Tuhan tuh luar biasa buat kita ya. Jadi di dalam Mazmur ini sampai 176 panjang peringatannya untuk kita. Tetapi kita disebut orang yang berbahagialah mengikuti instruksi. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, semua itu ada instruksinya, termasuk di dalam firman Tuhan ini. Saya akan bercerita. Kalau saudara punya setrika, adakah instruksinya? Ada, jangan dekat-dekat, nanti bisa kena setrika, akhirnya terluka. Nah, ada sebuah restoran, di dalam restoran itu ada seorang ibu ini lagi memesan makanan. Dan di dalam restoran ketika dia memesan makanan itu ada untuk tempat minum teko itu ya, untuk tempat minum, untuk pemanas air. Nah, pemanas air zaman sekarang itu kan pakai listrik dicolok gitu. Nah, ibu ini memesan, minta air yang panas sama itu pemanasnya sekali. Itu diberikanlah oleh pegawainya dari restoran itu. Setelah diberikan, ibu ini nggak tahu cerita bagaimana, akhirnya dia kena gitu, kena alat itu tadi. Yang salah siapa? Kan ibu ini sendiri. Tetapi dia marah-marah kepada pemilik restoran. Dan pemilik restoran pun juga diam dan memaklumi semuanya. Biasa kan ketika kita menjadi raja, rasanya rakyat itu diinjak-injak gitu ya. Kalau kita bekerja secara jasa, itu kita harus mengikuti instruksi-instruksi dari orang yang datang gitu. Nah, di sini juga demikian. Dan akhirnya si pemilik restoran itu juga memberikan instruksi setelah terjadinya hal ini. Ditulisin di situ, perhatikanlah instruksi
berikut ini gitu ditulisnya di sana. Pada makanan beku hangatkan sebelum dimakan gitu ya. Pada setrika awas jangan menyetrika baju di badan gitu. Itu tidak diperbolehkan. Pada botol selai kacang mengandung kacang. Pada tutup botol susu setelah dibuka jangan dibalik nanti bisa tumpah. Paham dari instruksi ini ya. Pada makanan beku, jadi kalau makanan itu masih beku, masih dari freezer, itu hangatkan sebelum dimakan. Itu instruksinya. Terus saya mengambil contoh lagi. Pada setrika, awas jangan menyetrika baju di badan. Jadi kita nggak boleh menyetrika baju di badan, harus di meja. Gitu. Pada botol selai kacang, di sana mengandung kacang. Jadi ada tulisannya botol selai kacang. Ada botol selai isinya kacang, berarti itu mengandung kacang. Jadi kalau punya asam urat jangan sampai dimakan, ngerti ya maksudnya. Nah itu instruksi yang saya buat ini ya, saya catat di sini. Pada tutup botol susu setelah dibuka jangan dibalik. Kalau botol susu itu dibuka terus saudara balik akhirnya apa? Tumpah. Jadi ada peraturannya. Saya mengambil contoh yang sederhana agar saudara bisa mengerti dengan apa yang saya maksud di dalam Mazmur 119 ini. Begitu banyak instruksi yang kita ambil di sana dari ayat 1 sampai ayat 176. Itu ayat yang terpanjang ya. Jika sebagian orang memerlukan petunjuk yang jelas pada barang-barang rumah tangga, maka pikirkan betapa kita pun sebenarnya sangat memerlukan arahan Allah. Kitab Mazmur pasal 119 mengatakan pentingnya buku pedomannya yakni Alkitab. Ayat yang terpanjang di dalam Alkitab ini adalah di dalam Mazmur, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan ya. Di dalam Mazmur ini yang terpanjang, di sini begitu banyak sekali ya wejangannya. Nanti Bapak Ibu baca ya, buat PR ya dari ayat 1 sampai ayat 176. Dan di sini ada ayat yang khusus aja yang saya mau berikan. Nanti kita belajar bersama-sama. Setuju? Oke. Ayo kita masuk sekarang di ayat yang ke 120. Sebentar. 129. Yuk. Kita baca di sini ya. Di Mazmur 119 ayat 129 saya tidak mengajak semuanya sampai 136. Selebihnya saudara bisa baca sendiri nanti. Sudah ditemukan 129. Peringatan-peringatanmu ajaib, itu dikatakan oleh pemazmur. Itulah sebabnya jiwaku memegangnya. Ditulis oleh Daud loh ini. Bila tersingkap firman-firmanmu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh, itu firman loh. Ya, jadi ada instruksinya, ada aturannya seperti contoh yang saya pakai tadi yang sederhana itu. Mulutku ku ngangakan dan megap-megap sebab aku mendambakan perintah-perintahmu. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku sebagaimana sepatutnya terhadap orang-orang yang mencintai namamu. Paham di sini? Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku. Kita minta belas kasihan dari Tuhan supaya apa? Supaya sebagaimana sepatutnya terhadap orang-orang yang mencintai namamu. Teguhkanlah langkahku oleh janjimu dan janganlah segala kejahatan berkuasa atasku. Ini yang kita minta supaya kita mengerti, jangan sampai menyetrika baju itu tadi di badan kita. Akhirnya apa terjadi? Satu celaka. Sama dengan firman ini, teguhkanlah langkahku oleh janjimu dan janganlah segala kejahatan berkuasa atasku. Jadi kita nggak boleh menjadi orang yang jahat, kita tidak boleh menjadi orang yang arogan gitu ya, tetapi kita tahu aturan-aturan yang ada di dalam firman ini. Jadi nanti saudara bisa membacanya pelan-pelan dan saudara mengunyahnya, saudara membuatnya nyaman. Oh ini akhirnya saudara akan disebut orang yang berbahagia ketika saudara hidup di dalam Tauratnya. Lanjut ya, lanjut.
Ayat 34 sekarang. Bebaskanlah aku daripada pemerasan manusia supaya aku berpegang pada titah-titahmu. 35, sinarilah hambamu dengan wajahmu dan ajarkanlah ketetapan-ketetapanmu kepadaku. Ayat 36, air mataku berlinang seperti aliran air karena orang tidak berpegang pada Tauratmu. Saya sangat menangisi kalau orang-orang yang pinter, orang-orang yang bisa berkhotbah, bisa ini, tapi tidak bisa melakukan firman itu, saya kasihan sekali gitu ya. Jadi mari Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ketika kitab Mazmur ini di dalam perjanjian lama yang ditulis oleh Daud itu memberikan arahan kepada kita seperti sedikit apa yang saya buat contoh tadi di dalam panduan gitu ya. Supaya apa? Supaya kita itu tidak melanggar hal-hal itu, tetapi kita ada di dalam Taurat Tuhan. Amin. Itu yang mau saya katakan, karena Alkitab ini adalah mengarahkan kepada kita. Meyakini, kita harus benar-benar sangat meyakini apa yang ditulis oleh para nabinya di dalam Mazmur ini. Dan itu menjadi pantauan buat kita. Dalam kitab suci kita akan menemukan apa yang Allah inginkan supaya kita percaya, kita hidup dan kita harus melakukannya. Di dalam firman Tuhan ini dari kitab Kejadian sampai kepada kitab Wahyu, di situ ada poin-poinnya, di situ ada aturan-aturannya, di situ ada arahan-arahannya. Apalagi di Amsal ya, itu arahan-arahan. Bapak Ibu, saudara-saudari, jangan engkau ini tidak membacanya, tetapi saudara mari membaca kitab suci dengan satu pengertian. Mari kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Kisah Para Rasul 16 ayat 31, supaya kita itu bisa mempercayai dan kita hidup dan kita melakukannya. Di sini dikatakan, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Itu ditulis di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 1. Amin. Ya, itu yang pertama. Yang kedua ditulis di dalam Efesus 4 ayat 32. Tuhan cuma meminta ya di Kisah Rasul tadi, percaya kepada Tuhan, itu aja. Supaya apa? Supaya kita selamat beserta dengan seisi rumah kita. Cuman itu ya. Itu ditulis ya di Kisah Para Rasul. Di Efesus 4 ayat 32, tetapi hendaklah kamu ramah. Nah, ini juga perintah gitu ya. Seperti tadi itu, pada makanan beku harus dihangatkan sebelum dimakan. Nah, ini juga percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Yang kedua, awas, jangan menyetrika baju di badan gitu. Itu akan membuat celaka. Nah, di sini di Efesus 4 ayat 32 dikatakan, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi tidak boleh menyakiti, tetapi kita harus saling tolong menolong. Amin. Kita harus melihat semut bercermin kepada semut gitu ya. Bukan berarti ada gula ada semut yang beberapa hari yang lalu saya sampaikan, tetapi pekerjaan semut itu luar biasa, dia saling tolong menolong. Ketika ada makanan dia kumpulin makanan, dan itu di ini bersama loh, dengan rukun sekali gitu. Dan dia selalu bertemu dengan temannya itu selalu cium mesra gitu ya, cium kudus gitu. Nah, paham ya sampai di sini ya. Terus di dalam Markus ini contoh-contohnya, di dalam Markus 16 ayat yang ke-15. Pergilah, lalu ia berkata kepada mereka yang dikatakan, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Jadi tugas kita itu memberitakan Injil. Apakah dengan kata-kata
boleh dengan kata-kata, tetapi sebaiknya dengan perilaku saudara. Itu saudara sudah menginjil. Di mana Bu? Di mana saja. Di rumahmu, di keluargamu, di sanak saudaramu. Setelah di Yerusalem, keluarlah engkau ke Yudea sampai kepada Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadilah berkat di sana. Jadilah saksi kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Paham ya sampai di sini? Maka dari itu di sini peringatan-peringatan yang seperti saya berikan contoh tadi itu biarlah menjadi satu pegangan buat kita. Jangan lupa di mana pembacaannya? Mazmur 119 ayat 1 sampai ayat 176. Dan di dalam poin-poin firman Tuhan tadi sudah dicatat dari ayat dari 119 ini di ayat 129 sampai ayat 136 itu saudara lingkari. Nah, dan dengan ayat-ayat yang sudah saya sampaikan tadi. Karena itu mintalah Tuhan untuk mengajar kepada saudara mengenai segala ketetapannya. Minta hikmat dari Tuhan. Tuhan, saya berikan hikmat untuk mengajar, untuk melayani, untuk melakukan yang terbaik supaya saya boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara meminta seperti itu, Tuhan akan memberikan. Yuk kita baca di 133 ini ya dengan jelas ya. Teguhkanlah langkahku oleh janjimu dan janganlah segala kejahatan berkuasa atasku. Saudara bisa meminta itu. Bebaskanlah aku daripada pemerasan manusia supaya aku berpegang pada titah-titahmu. Amin. 135, sinarilah hambamu dengan wajahmu. Kita minta kemuliaan Tuhan, hikmat yang daripada Tuhan, roh kewibawaan surga dari Tuhan. Dan selain itu kita minta ajarkanlah ketetapan-ketetapanmu kepadaku agar aku bisa menjadi berkat. Haleluya. Saudara baca itu semua. Sering-sering saudara ikuti, saudara lakukan dengan instruksi-instruksi yang Tuhan berikan, maka engkau akan terselamatkan. Di sini saya catat, kitab suci dimaksudkan untuk memberikan perlindungan, koreksi, dan arahan kepada kita. Firman Tuhan itu untuk perlindungan, untuk mengoreksi, dan juga untuk memberikan arahan kepada kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa, terima kasih buat setiap instruksi yang sudah kau berikan bagi kami Bapa. Kami siap untuk menjalaninya. Taruhkanlah hati yang sama Bapa antara hambamu dan juga anak-anakmu yang sedang mengikuti di dalam renungan Kita Sehat Kita Kuat ini Bapa. Di dalam ketetapan-ketetapan yang kau ajarkan bagi kami mampu untuk melakukannya dan kami mau menjadi berkat. Terima kasih Bapa, pakailah kami Tuhan sesuai dengan kehendak dan rencanamu untuk memberkati banyak orang. Terima kasih, terpujilah Engkau Bapa sekarang sampai selama-lamanya. Kami bersyukur memiliki Allah yang hidup, Roh Kudus yang selalu memimpin dan membimbing sehingga kami boleh tetap berjalan di dalam setiap titah-titah-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati anak-anak-Mu Bapa dengan berkat Abraham, Ishak dan Yakub. Biarlah mereka semua akan menikmati bersama dengan keluarga mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya dan sudah terima berkat. Mari bersama saya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.